Yang penting kita mengakui dan mencintai Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan kalau lihat tradisi-tradisi yang ditampilkan di wisata, misalnya dari kaya budaya, etnis, suku, agama, ini membuat Indonesia ini seperti pelangi ya, indah dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah uniknya, meskipun terdapat perbedaan dalam budaya, etnis, suku, dan agama, masyarakat Indonesia hidup damai. Berabad-abad para leluhur Indonesia ini nggak pernah menjadikan kemajemukan sebagai sumber permasalahan. Iyalah, justru majemuk ini berwarna gitu. Budaya tepuk seliro yang mengakar di kehidupan Indonesia, anak bangsa ini justru menjadikan perbedaan lebih erat lagi. Nah, dalam kehidupan bernegara, Indonesia memiliki kunci yang merangkul erat perbedaan pada bingkai persatuan. Kunci itu adalah Pancasila. Jadi apa nih? Intinya, Pancasila merupakan ideologi tetap bangsa yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Kalau baca artikel sejarah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Atau secara etimologi, Pancasila dari bahasa Sanskerta, panca itu 5, sila berarti dasar. Jadi 5 dasar yang ada istilahnya dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, lewat rumusan pertama, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni, 5 hari lagi nih kita menuju tanggal sejarah itu. Rumusan kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Dan rumusan ketiga dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949. Dulu tahun 49 kita masih Republik Indonesia Serikat loh ya, pendengar terjaya. Ini dicantumkan. Udah ada rumusan Pancasila, rumusan keempat. Dasar sementara tanggal 15 Agustus 1950 dan rumusan kelima yaitu rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama dengan merujuk ke Dekret Presiden 5 Juli 1959. Komentar dari cendekiawan Muslim almarhum Nurholis Majid, dia mengatakan Indonesia merupakan bangsa yang sukses. Sukses karena kita bangsa yang mampu mempertautkan solidaritas kultural atau kita merangkum gak kurang dari 250 kelompok etnis dan bahasa. Bahasa aja di Kalimantan ada berapa? Puluhan, bahkan ratusan. Saya pernah wawancara beberapa pihak. Dan ada 17.500 pulau lebih. Luar biasa Indonesia ya. Coba Anda perhatikan soto aja berapa jenis tuh. Soto Banjar, soto Betawi, soto Sulung, soto Kudus, macam-macam. Itu soto doang tuh, belum yang lainnya makanan. Ini kita benar-benar bangsa yang kaya dan dipersatukan oleh Pancasila. Presiden Joko Widodo sudah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila di 2016. Kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional mulai tahun 2017. Meskipun Pancasila sebagai ideologi bangsa atau ideologi negara sudah menjaga kita selama turun-temurun, ada saja sih kelompok yang balelo ingin mengubah Pancasila dengan ideologi lain. Misalnya, ada sejarah yang berkata ada yang ingin mengubah menjadi komunis atau khilafah. Namun, semuanya berhasil dihalau oleh kesatuan Pancasila dan nasionalisme anak bangsa. Semangat menggelorakan dan membumikan Pancasila kemudian muncul ya untuk memperkuat Pancasila. Semangat ini adalah penolakan masyarakat atas paham di luar Pancasila dan intoleransi. Nah, makanya kalau kita semangat menggelorakan Pancasila, kita akan bergabung bersama bahwa Indonesia memang terdiri dari berbagai budaya, etnis, suku, dan agama. Merupakan satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mantap, pendengar terjaya. Ini sekedar mengingatkan saja bahwa kita masih bernaung di bawah Pancasila.